Setidaknya memang temannya sama ya, bisa mengatasi dan yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabatku semuanya yang baru gabung ke channel ini atau baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu guys, biar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kemarin kami itu ngevlog ke sesuatu tempat, di mana tempat itu saya itu sangat kagum sama tempat itu. Tempat itu dibangun untuk menyatukan atau mempertemukan angkutan-angkutan umum yang ada di Malaysia dari semenanjung Malaysia, dan bersatunya tuh di tempat itu guys. Baik itu ada bus juga, ada train LRT, MRT, monorail, KTM, dan KLIA Transit dan KLIA apa tuh lupa, Express. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Jadi kalau saya salah tolong diperbaiki. Buat ya kalian yang memperbaiki, terima kasih. Teman-teman sahabatku semuanya, saya itu kagum sama Malaysia. Malaysia itu apa ya, memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyatnya dibandingkan negara gua sendiri. Ini saya itu bukan lagi untuk membandingkan, tapi mudah-mudahan lah negaraku ke depan bisa mencontoh, jangan malulah untuk mencontoh Malaysia. Karena saya selama berada di sini, saya sangat melihat betapa kurangnya negaraku dibandingkan Malaysia. Malaysia memang menurut orang-orang yang lain, Malaysia dalam keadaan negara berkembang, tapi menurut saya pribadi Malaysia sudah lebih maju dari Indonesia gitu. Itulah kenapa saya selalu mengalu-alukan atau memberikan menyuruh untuk para pejabat di negaraku atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk meniru atau mencontoh Malaysia untuk menuju negara yang lebih maju. Malaysia ini tidak kurang lah menurut saya. Kenapa? Kenapa menurut saya gini? Kenapa pelancong atau wisatawan asing banyak yang memilih Kuala Lumpur? Salah satunya adalah transportasi. Transportasi di Kuala Lumpur khususnya Lembah Kelang dan mayoritas di Malaysia sudah sangat terorganisasi atau sudah sangat terhubung antara satu dengan yang lainnya guys. Baik itu dari negeri semenanjung, baik itu dari di Lembah Kelang, itu sangat terintegrasi dengan baik. Jadi buat pelancong atau wisatawan asing yang datang ke Kuala Lumpur khususnya di Malaysia, datang ke Malaysia itu nggak bingung gitu. Mereka mau ngapain, mau jalan-jalan kemana, itu gampang banget untuk mencari transportasi gitu guys. Kita belum berbicara tentang kemajuan teknologi dari telepon bimbit sekarang ya. Sebelum ada telepon bimbit pun di Malaysia ini sudah kita itu untuk jalan-jalan di daerah Lembah Kelang atau di negeri-negeri Malaysia itu nggak bingung untuk mencari transportasinya, itu sangat gampang banget. Apalagi di zaman sekarang teknologi telepon bimbit kita sudah sangat pintar dan sangat baik untuk digunakan. Jadi itu sangat membantu banget. Kita dengan gampangnya mencari jurusan kemana kita akan pergi, kemana kita akan pergi, kita bisa melihat dari telepon bimbit kita. Itulah kenapa banyak pelancong dan wisatawan asing memilih Malaysia atau lebih tepatnya yang lebih banyaknya yang saya tahu itu banyak di Kuala Lumpur.
Di Bukit Bintang itu banyak, setiap hari itu pasti banyak, turis-turis asing yang saya lihat tuh banyak banget. Dan bagi saya yang ada di Malaysia, kenapa memilih, untuk berwisata ke Kuala Lumpur atau, wisata ke Malaysia, salah satunya transportasi. Karena gini, orang asing bila datang ke tempat yang baru dia datangin, pasti mereka itu akan bingung untuk naik apa dan naik apa untuk ke tempat-tempat. Contohnya saja kita turun di KLIA. Kita turun di KLIA. Kalau kita nggak tahu, kalau kita di Malaysia ini kurang transportasinya, maka sampai KLIA aja udah bingung kita. Jadi wisatawan yang datang ke sini hanya untuk orang-orang kaya saja. Tapi Malaysia memanjakan wisatawan dan warga negaranya dengan sangat baik. Kenapa? Karena Malaysia enggak butuh uang banyak untuk datang ke Malaysia, untuk tahu Malaysia, untuk jalan-jalan, menikmati hebatnya Malaysia, keindahan Malaysia. Enggak butuh uang banyak. Kenapa? Karena transportasi Malaysia sangat begitu baik, menyambung dari negeri satu ke negeri lainnya. Apalagi di Lembah Kelang sangat terintegrasi dengan baik. Baik dari busnya, LRT-nya, MRT-nya, monorailnya, KTM-nya, dan banyak lagi berbagai transportasi yang ada di Malaysia yang sangat terjangkau dan sangat baik untuk kita contoh ke depan untuk menjadi negara maju di negara kita sendiri. Ini sangat baik menurut gua. Kenapa? Karena pelancong atau wisatawan asing memilih satu negara, pasti mereka akan melihat transportasinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka untuk jalan-jalan di suatu kota atau bandar gitu. Contohnya di Kuala Lumpur, pasti mereka akan melihat gimana sih transportasinya. Gimana sih caranya kita itu untuk jalan ke sana, jalan ke sini. Apakah terintegrasi seperti busnya atau LRT-nya apakah enak kita dapatkan atau gampang kita dapatkan, itu pasti di riset dulu oleh wisatawan asing. Contohnya kita kalau ke negara kita sendiri, kita sebagai warga negara sendiri, kita ke balik kampung gitu, kita tuh bingung mau ikut apa. Karena bukan bingung ya, terlalu gimana ya, kita turun di Surabaya. Contohnya saya turun di Surabaya, mau ke Jember, ke tempat saya itu susah banget untuk mencari transportasi. Kalau apa kalau di Malaysia kan mau ke dari KLIA mau ke Kuala Lumpur aja udah enak sekarang. Ada eh, apa KLIA Express, ada KLIA Transit. Jadi sangat terintegrasi di Malaysia itu. Lain dari negaraku sendiri, itu sangat, bagi saya masih belum baik gitu. Jadi perlu diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan bisa mencontoh Malaysia lah untuk memperbaiki terutamanya di transportasi. Yang kedua, kenapa banyak wisatawan asing atau pelancong asing itu datang ke Kuala Lumpur atau khususnya di Malaysia, memilih Malaysia itu karena sistem keamanannya. Sistem keamanannya di Malaysia itu sangat baik gitu dibandingkan di negara kita sendiri. Di negara kita, kalau bicara negara kita, itu kalau sistem keamanannya memang masih dalam status buruk. Menurut gua masih status buruk. Kenapa? Karena masih banyak mohon maaf, masih banyak pencopetan, masih banyak kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang ditunjukkan warga kita. Ini yang perlu diperbaiki dari khususnya di masyarakat kita. Harusnya pemerintah itu mencari jalan atau mencari solusi. Cari apa sih kekurangannya? Kenapa harus ada seperti ini? Harusnya seperti itu. Karena menurut saya salah satu kenapa masih banyak
kejahatan-kejahatan yang beredar di Indonesia itu, di negara kita, itu karena kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran gitu. Karena untuk saya lihat di Malaysia, kenapa kurangnya kejahatan di jalanan atau kurangnya kejahatan di tempat-tempat umum, itu dikarenakan orang-orang Malaysia itu udah mayoritas mempunyai pekerjaan yang layak dan mempunyai gaji yang layak, tempat tinggal yang layak gitu. Jadi menurutku itu harus diperbaiki oleh negara kita gitu. Khususnya buat pemerintah, pejabat pemerintah, tolonglah, nggak usah malu lah untuk mencontoh negara serumpun kita, negara tetangga kita. Kita nggak usah jauh-jauh untuk mencontoh negara lain, kita contoh aja negara yang lebih maju dari kita gitu loh. Walaupun dengan cara yang berbeda, tapi setidaknya kita harus mencontoh. Kebiasaan buruk di masyarakat itu timbul bukan karena masyarakatnya kurangnya pendidikan, tetapi terkadang banyak yang sudah berpendidikan tapi mereka itu belum mempunyai atau belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya mereka melupakan pendidikan tersebut dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak baik. Saya yakin para orang-orang yang berbuat jahat contohnya mohon maaf, para copet, para pembuat jahat itu, mereka sebenarnya tidak ingin melakukan itu semua. Tapi karena mereka sudah terpepet aja. Terpepet untuk dimakan sehari-harinya, bisa jadi untuk keperluan anak-anaknya untuk sekolah. Karena kebanyakan yang ditangkap sama kepolisian itu banyak di tempat kita itu banyak dikarenakan karena masalah ekonomi. Jadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian kepada seluruh pejabat negara, khususnya para yang duduk di pemerintahan. Ayolah perbaiki. Jangan hanya mengejar suatu pembangunan, memang baik pembangunan itu, tapi untuk apa pembangunan di mana-mana kalau rakyatnya tidak bisa hidup dengan stabil? Siapkan dulu sistem gimana caranya rakyat itu bisa hidup stabil, bisa hidup dengan baik. Baru kita pikirkan untuk membangun jalan, membangun fasilitas yang baik. Pergunakan dulu fasilitas yang ada, perbaiki kehidupan rakyatnya. Insya Allah kalau sudah rakyatnya hidupnya baik, pasti dengan jalannya waktu, alur jalannya waktu, negara itu akan semakin maju dan semakin baik. Apalagi jalan yang udah ada di bumi, di atas bumi, di atas laut pun kita bisa untuk membangunnya. Kalau rakyatnya udah stabil, kalau rakyatnya udah mapan, kalau rakyatnya udah hidup sejahtera. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.